sama-sama memuji Tuhan. Jangan lupa kalian bisa ikutin gerakannya. Dan kali ini kita masih bersama dengan Kak Jimmy. Betul sekali. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena kami bisa kembali beribadah walaupun melalui online. Tapi biarlah kasih Tuhan tetap mengalir, kasih Tuhan tetap memenuhi kami dimanapun kami berada saat ini. Dan Tuhan, tolong kami penuhi hati kami dengan sukacita supaya tetap mengalir ucapan syukur dari mulut kami. Terima kasih Tuhan, pimpin untuk ibadah LICC online pada minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sudah siap Kak Sari? Kita akan memuji Tuhan. Oke Kak. Siap ya adik-adik? Ikuti gerakannya. Yuk Kak Jimmy. Saat iblis merayuku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Siap-siap? Siap Kak. Ku berdiri sebagai pemenang. Kenapa? Aku berani tampil beda. Oke, lagi ya. Saat iblis merayuku, aku tolak tuh dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Amin. Ku berdiri sebagai apa? Pemenang. Sama-sama. Aku berani tampil beda. Aku apa? Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya, sama-sama gerakannya yang kuat ya. Aku berani tampil beda. Wah, keren banget tadi. Keren Nek. Oke, selanjutnya Kak Sari. Selanjutnya KASIH dong. Kasih Yesus itu tentu mengajar kita untuk tidak suka marah. Iya Kak. Aduh, harus sabar-sabar ya. Iya Kak. Aduh, pelajaran juga buat Kak Sari nih loh, biar gak suka marah-marah. Adik juga jangan suka marah-marah. Iya, kita sama-sama Tahu belajar sih, ya. kalau tugasnya banyak ya Kak Sari Iya, ya. Kak. Di rumah kan online kan PR semua tugasnya jadinya. numpuk. Oke deh, yuk Kak Jimmy. Ikuti gerakannya ya, KASIH nggak ada yang lupa ya. Di rumah gitu masa lupa. Oke. Kita berlawanan arah ya Kak supaya nggak ditendang. Oke. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih KASIH ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih,
kehidupan kita. Amin. Sampai jumpa lagi di LICC online berikutnya. Bye. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Neni. Kak Neni senang bisa menjumpai kalian semua siang hari ini. Meskipun kita masih bertatap muka lewat layar kaca, tapi Kak Neni percaya kalau kita akan tetap diberkati. Sekarang sudah waktunya untuk kita kembali mau belajar firman. Duduk manis semuanya, dan jangan lupa Alkitabnya harus dibawa. Bagi anak-anak yang kecil yang belum bisa membaca untuk kelas balita, boleh mendengarkan Kak Neni. Yang sudah besar, nanti setelah Kak Neni habis sharing, kalian bisa membacanya ulang dari ayat pertama sampai terakhir supaya lebih jelas. Tetapi kali ini Kak Neni hanya mau cerita saja. Cerita firman Tuhan kali ini kita ambil dalam kitab Matius 21 ayat 28 sampai 31. Kak Neni ulang ya. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Judulnya perumpamaan dua orang anak. Nah, di sini Kak Neni punya gambar. Ini adalah gambar seorang bapak. Bapak ini punya dua orang anak laki-laki. Sebut saja yang tua namanya sulung, dan yang kedua disebut saja namanya bungsu, karena di dalam Alkitab memang tidak dicatat nama mereka. Bapak ini mempunyai kebun anggur yang sangat besar. Nah, kalian tentu sudah pernah merasakan anggur ya. Pasti semua sudah pernah tahu buah anggur itu seperti apa. Nah, bapak ini mempunyai keinginan supaya anak-anaknya, kedua anak laki-lakinya bisa bekerja di kebun anggurnya. Suatu kali, bapak ini memanggil anaknya yang sulung. Dia memanggil anaknya sulung. Hai sulung, kesini. Papa mau bicara. Si sulungnya datang ya, di gambarnya kelihatan sulungnya datang. Ada apa papa? Papa ingin kamu hari ini pergi ke ladang kebun anggurnya papa dan kamu bekerja di sana. Nah, tahu adik-adik apa jawabnya si sulung? Sulung bilang, baik papa, saya akan pergi ke ladang untuk bekerja di ladang kebun anggurnya papa. Wah, hatinya papanya senang banget karena anak sulung mau menuruti perintahnya. Tapi sayang, beberapa waktu kemudian ternyata anak sulungnya itu tidak pergi ke ladang kebun anggur. Dia pergi ke tempat yang lain. Artinya dia berjanji palsu kepada bapaknya. Bapaknya sangat sedih. Loh, ternyata anakku ini katanya iya, tapi kenyataannya tidak iya. Dia pergi ke tempat lain, melupakan janjinya kepada bapaknya. Kemudian sang bapak datang kepada anaknya yang kedua, yaitu si bungsu. Nah, ini adalah gambarnya si bungsu. Bapaknya mengatakan hal yang sama kepada si bungsu. Nak, sini. Bungsu pun datang. Bapaknya bilang, hari ini bapak kepingin kamu pergi ke kebun anggurnya bapak dan bekerjalah di sana. Kemudian sang anak yang bungsu ini bilang gini, waduh pak, saya tidak bisa pergi ke kebun anggurnya papa karena hari ini saya banyak janji dan di kebun bapak itu membosankan. Saya tidak suka kerja di kebun anggur. Adik-adik, otomatis si papa kalau mendengar jawaban anak seperti itu pasti sedih ya. Ya, sedih banget hati sang bapak. Dan kemudian mungkin saat itu hati sang bapak itu terluka ya dengan jawaban yang sangat tidak enak. Mungkin pada waktu bapaknya mau pergi, anaknya ini mungkin memperhatikan
kalau bapaknya itu sedih. Kemudian timbullah rasa penyesalan di hati sang anak bungsu. Dia mungkin berpikir begini, aduh kasihan papaku ya, mungkin aku ini sudah melakukan kesalahan mengatakan hal seperti itu. Papaku sudah baik, papaku menyediakan apa yang aku perlukan, tetapi aku menolak keinginannya untuk pergi ke ladang anggur. Nah, adik-adik, kemudian tidak berapa lama lagi ternyata anak yang bungsu itu menyesal apa yang dia ucapkan. Nah, papanya melihat, loh, tadi kan katanya nggak bisa, sekarang dia pergi ke ladang anggur untuk bekerja. Wah, hatinya papanya sangat senang. Oh, ternyata anakku ini menyesali ucapannya dan dia mau bekerja di ladang kebun anggur. Hati papanya sangat bersukacita. Ternyata ada satu di antara kedua anaknya yang masih mau mendengar apa yang menjadi kehendak bapaknya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Neni mau tanya sama kalian, di antara kedua anak ini, si bungsu dan juga si sulung, mana di antara keduanya yang mengikuti kehendak bapaknya? Ya, tepat sekali. Itu jawabannya adalah si bungsu. Kita sudah dengar ceritanya ya, tentang dua anak laki-laki, ada yang si sulung sama yang bungsu. Nah, adik-adik, zaman sekarang berganti-ganti masa, ternyata memang banyak anak-anak yang suka tidak dengar-dengaran sama orang tuanya, suka tidak patuh, terus suka memberontak kepada orang tuanya. Juga anak-anak yang mau-maunya sendiri, kepengen karep-karepnya sendiri, sehingga tidak bisa mendengar teguran orang tua, apalagi teguran Tuhan, apalagi firman Tuhan, semuanya diabaikan. Nah, hal inilah yang buat anak-anak tersebut itu tidak bisa mengindahkan firman Tuhan. Karena ini ada beberapa contoh hal-hal yang mengabaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak bisa berbuah dalam hidup kita. Yang pertama, misalnya dalam kondisi yang seperti ini ya, kita kan tidak bisa beribadah secara langsung. LCC mengadakan ibadah online, nah tapi tidak mau ikut, tidak mau menyaksikan, tidak mau duduk diam untuk sama-sama ibadah. Padahal itu adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa mendengar firman Tuhan, tapi terlewatkan. Yang kedua, LCC juga mengadakan Zoom ya, di weekly devotion ya. Di saat itu kita merefleksikan, kita mengulang kembali firman Tuhan yang kita sudah dengar pada waktu LCC online. Kita bisa bertanya kepada kakak-kakak LCC, tapi daftar-daftar nggak mau ikut, nggak mau terlibat di dalamnya, sehingga semua yang Tuhan sudah sediakan lewat firman-Nya itu berlalu dengan sia-sia, seperti tertiup angin, seperti tidak firman Tuhan-Nya itu tidak bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Sedangkan firman Tuhan itu berkata, kalau iman adik-adik itu mau bertumbuh subur, berdaun lebat, dan berbuah yang sangat banyak di dalam kebenaran, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Tetapi karena kita tidak mau, maka semua itu menjadi sia-sia, sehingga menimbulkan dampak-dampak yang negatif karena tidak mau mendengar firman Tuhan. Contohnya, satu dampak negatif, ketika orang tua kita mengingatkan, nak, sudah waktunya kita untuk saat teduh. Kalian sebelum tidur bacalah firman Tuhan dan berdoa. Iya ma, beres, pasti kita akan saat teduh. Nah, mamanya pergi nih, mamanya pergi, 15 menit mamanya kembali mengetok pintu.
Mungkin anakku sudah selesai saat teduh. Begitu dibuka, ternyata anaknya sudah tertidur pulas, lupa melakukan perintah mamanya. Nah, yang kedua, pada waktu mama sama papa pergi jauh, mama telepon, A, B, C, jangan lupa ya, tugas-tugas sekolahnya diselesaikan, belajar meskipun mama sama papa tidak ada. Baik ma, pasti kami belajar. Tapi ternyata setelah mama papa pulang, mbak yang kerja di rumah ngomong tidak belajar, hanya asik nonton TV, nonton film, dan bermain game. Nah, itu adalah dampak-dampak negatif kalau kita itu melalaikan firman Tuhan. Kita tidak kita tidak membiarkan diri kita itu untuk mencintai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ya tidak ada di dalam hidup kita. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar ya contoh-contoh yang Kak Neni sudah jelaskan panjang dan lebar tentang dampak-dampak negatif kalau kita itu tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Kita tidak berakar di dalam Tuhan, kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga sikap-sikap dan contoh-contoh inilah yang dilakukan oleh anak-anak yang mereka tidak suka firman Tuhan. Nah, sebelum terlambat, ayo mulai sekarang, sejak dini, sekecil mungkin, mari kita kembali sama Tuhan. Kita mau nurut sama Tuhan, mau manut sama Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya dengan setia. Sebab kalau kita mengasihi Tuhan, sudah pasti orang yang mengasihi Tuhan itu akan melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Nah, adik-adik, supaya nanti kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus HaMasiah datang kedua kali untuk menjemput kita, tidak ada yang ketinggalan. Semua kita ikut dan kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan kali ini. Jangan dilupakan, jangan ditinggal, tapi masukkan di dalam hati kita, direnungkan kembali, dan mari kita praktekkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Patris. Nah, sekarang kita mau membuat kreativitas. Nah, kreativitasnya ini nanti bisa kalian gantung di gagang pintu atau di gagang lemari. Nah, pertama yang harus disiapkan, pertama ada gunting, ada lem, ada ballpoint, terserah warna apa, spidol, sama pensil, sama kertas buffalo, sama kertas warna-warni, sama gelas, tapi bukan buat minum ya, dibuat melingkari, sama pita, sama yang terakhir ada pelong-pelongan. Nah, yang pertama caranya ini kita buat lingkarannya ini dulu. Jadi yang pertama ini caranya kita supaya nanti lingkarannya bisa jadi dua, supaya nanti nggak terlalu lemes lingkarannya. Ini diginikan, terus ininya gelasnya kalian gini, terus kita lingkarin. Nah, ini kalau kalian ada jangka lebih baik ya. Ini Kak Patris nggak ada jangka soalnya. Nah, ini sudah jadi lingkarannya. Sekarang kita gunting. Sudah jadi dua. Sekarang ini lingkarannya kita lem supaya dia bisa bersatu.
kita ini dibiarin dulu. Sekarang kita buat tulisan OPI-nya ya. Ini kalian kalau nggak ada kertas warna-warni pakai kertas warna putih nggak apa-apa. Pakai pensil dulu ya, nanti baru didobelin sama spidol. Terus kita gunting ya. sudah jadi.
Sekarang waktunya ininya ditempelin di sininya. Lemnya nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja sudah nempel. Nah, kalau udah, kita jangan lupa kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Yohanes 14 ayat 23a. Nah, ini langkah yang terakhir. Kita bolongi ininya ya. Harus hati-hati ya, kalau nggak bisa minta tolong papa atau mama supaya nggak kena tangan. Terus ini yang terakhir, pitanya dimasukin ke sininya, terus dililitin. Masukin ke sini, ke sini. Nah, jadi deh, nanti jangan lupa Adik-adik dikerjain. Jangan lupa nanti waktu weekly devotion ditunjukin ke kakaknya, kalian dapat 1 poin. Selamat mengerjakan. Halo adik-adik, kembali dengan Kak Raya. Kalau Kak Raya ada di sini berarti satu hal apa? Ayat hafalan. Oke, untuk ayat hafalan minggu ini kita akan membaca di Yohanes 14 ayat 23a. Oke, sekali lagi Yohanes 14 ayat 23a. Oke, demikian firman Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Oke, sekali lagi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Hafalin ya adik-adik, nanti kalau ketemu kakak-kakak kalian bisa ulangin ayatnya. Dadah. Adik-adik, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan, dan kita sudah mendengarkan pesan-pesan dari firman Tuhan. Nah, jangan lupa tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak di LCC, ayat hafalannya harus dihafalkan, dan juga kreativitasnya juga dikerjakan setelah ini. Karena sebentar pada saat Zoom weekly devotion kalian harus menunjukkan sama kakak-kakaknya kan kreativitasnya supaya kalian bisa dapat poin dari guru kelas masing-masing. Nah, saat ini kita mau tutup ibadah online kita. Kak Neni mau kalian duduk diam sekali lagi. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan dan kita mau berdoa. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah online LCC kami. Kami mengucap syukur karena kehadiran-Mu itu memberkati kami.
Kami mengucap syukur karena kehadiran-Mu itu memberi kami semangat untuk tetap mempercayai Engkau, bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, mengajarkan kami untuk kami bisa mentaati firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Kami juga berdoa kiranya waktu-waktu ke depan Tuhan kami bisa kembali beribadah bersama kembali di gereja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim Israel yang hidup. Bapa Yahweh memberkati kami dan melindungi kami. Bapa Yahweh menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kami kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Mu kepada kami untuk memberikan kami damai sejahtera. Shalom-nya Tuhan, sukacita Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.